Selamat datang kembali di channel Bornet Trader. Di video kali ini saya akan menganalisa saham-saham yang di request. Beberapa dari saham emas yang kemarin emas itu cukup menguat 2,36% ya. Jadi langsung saja ke saham pertama. PSAB yang ditutup di harga 240 menguat 4,34%. Asing net buy. Kalau di broker responnya PSAB di distribusi. Langsung saja ke teknikalnya. PSAB kalau melihat harga emas yang ditutup menguat kemarin itu bisa lanjut. Targetnya menguji EMA 200-nya. Ya, neckline-nya ini berapa nih? 250, langsung 254. Kalau tembus itu aman, berarti ada potensi kalau minggu ini, hari ini dan besok dia tembus 250, false breakdown, lanjut ke atas. Target masih sama 280 300. Ya, kita lihat. Boleh beli nggak sekarang? Kalau Bapak Ibu mau beli sekarang, stop loss kalau dia jebol 230. Nggak perlu nunggu sampai 210. Nggak perlu sampai nunggu bawah ini 200. Pokoknya kalau gagal bertahan di atas 230, buang aja dulu. Ya, menurut saya seperti itu. Kenapa? Ini Bapak Ibu lihat. Ini support yang harus dijaga nih. Dulunya resisten minor. Ya, itu. 230 jebol, buang. Untuk FSAB. Itu, lanjut. Harta yang ditutup di harga 482 menguat 0,83%. Asing net buy. Kalau dibongkar semuanya harta di distribusi. Harta oke nih, bisa peluang lanjut rebound. Jadi saat ini selama nggak jebol 470 aman. Kalau hari ini besok jebol 470 ya gagal. Dan Bapak Ibu perhatikan juga, dulu adalah 470 tuh resisten yang cukup kuat. Baru bisa ditembusnya di Februari. Rally ke atas dan koreksi. Ya ini harusnya bisa lanjut naik ya di April. Coba lihat time frame bulanan. Nah bulanannya ya memang ada koreksi ya. Karena tanggal 8 kemarin kan langsung open gap down. Tapi ini bisa rejection loh. Bisa lanjut naik ke atas. Ya. Kunci 270 jangan jebol. Kunci 470 jangan jebol. Jebol buang dulu. Jadi dari harga sekarang cut lossnya sekitar 3%. Buang aja kalau koreksi. Daripada Bapak Ibu dibawa ke 400. Kondisi sekarang bisa peluang ke 400 dia. Ya hati-hati kalau jebol 470. Harta. Lanjut. Archie yang ditutup di harga 256 menguat 3,22%. Asing net sell. Kalau dibakar semuanya Archie. Akumulasi tipis. Archie aman. Archie 250, 246. Ya 246 jangan jebol. Kalau jebol lagi hari ini besok udah selesai. Tapi gimana pandangan trader? Lebih cenderung ke atas. Walaupun memang bisa terjadi ini lower high. Sebelumnya di 280, 286. Terus sekarang di 260. Nah ini hati-hati. Selama nggak jebol 246 aman-aman aja. Harusnya aman aja. Jadi kalau mau bagus ya kalau melihat time frame weekly-nya harus rebound. Kalau bisa tutup di atas 260 itu udah cukup oke lah. Tapi kalaupun nggak tutup di atas 260 malah koreksi nggak jebol 246 juga cukup aman. Ya. Target Archie kalau bisa bergerak atau tutup di atas 250 hari Jumat besok dan hari ini, peluang besar minggu depan arah EMA 200-nya 270, 280 untuk Archie. Ya, itu. Lanjut. DKFT yang ditutup ARB di harga 189. Asing net sell. Kalau dibongkar semuanya DKFT akumulasi. DKFT dikit lagi ya. Mudah-mudahan 180 EMA 200-nya dipertahankan. Kalau melihat historinya iya. 177 180 itu ada jagaan sandaran, harusnya bertahan di atas itu. Hari kemarin volumenya besar dan ada akumulasi. Cuman Bapak Ibu lihat yang jual tuh siapa? Broker-broker yang jarang dipakai retail. Dan bagusnya sekarang ya, kebijakan baru bursa itu semua saham ARB-nya tuh 15%. Tapi arahnya masih seperti awal. Ya. 35%, 25% dan 20%. Ya bagus ya kan? ARB-nya ditahan 15%, arahnya tapi tetap normal. Bagus ya. Jadi DKFT kalau menurut saya besok bisa bangun. Kecil kemungkinan kalau ARB. Ya palingan 177, 180 itu bisa rebound. Kita lihat besok. Swing rebound berapa? 170
204 200. Nah, itu ada peluang swing atas. Kalau besok lanjut koreksi, Jumat bisa potensi swing atas, ya. Jadi untuk turun lebih dalam kayaknya enggak. DKT potensi sideways. Support 175. Pakai itu aja 175 ya. Jadi kalau mau beli sampai 177 boleh. Jebol 175 buang. Kalau bisa nawar bawah. Siapa tahu besok malah ARB ya sikat DKT ya. Kembali lagi disclaimer. Lanjut main yang ditutup di harga 458 menguat 11,7%. Asing masih net buy. Kalau dibuka resminya main di akumulasi. Main bagus ya. Mantul dia dari support 410 420. Kemana arahnya? 500. Peluang besar ke 500. Boleh beli nggak sekarang? Nanggung ya. Tapi kalau mau trading cepet ya, pas trade jebol 450 buang aja dulu. Besok koreksi 450 jebol buang. Berarti ya sekitar 2,5% cut loss. Target kemana? 500. Ya, mudah-mudahan bisa. Kalau nggak besok ya minggu depan lah. Atau Jumat. Untuk main. Itu ya. Potensi masih sideways. Main ya. Belum saatnya distribusi. Kemungkinan besar. Lanjut film yang ditutup di harga 2060 terkoreksi 14,87%. Asing net sell. Kalau dibuka resminya film didistribusi. Langsung saja ke tekniknya. Film potensi besar hari ini melanjutkan penurunan. MACD-nya dead cross mengarah ke bawah. Mana arahnya kemungkinan besar 1800 sih mantul. Toleransi ya 1750 1800 kita lihat. Atau 1835. Ada potensi lanjut koreksi. Ada potensi Jumat Ceria teknik rebound. Ya, teknik reboundnya jangan juga berharap langsung ke 2500 ya. Ya dikasih 5% udah bungkus lah. Tuh. Untuk film disclaimer analisa kembali. Lanjut WIFI yang ditutup di harga 1585 terkoreksi 0,31%. Asing net sell. Kalau dibuka semuanya WIFI didistribusi. WIFI, waduh bahaya WIFI. Kenapa? Bapak Ibu perhatikan. 1500 harus dijaga WIFI ya. Kenapa? Karena Bapak Ibu bisa lihat ini ada pola cup and handle terbalik. Kalau jebol lanjut downtrend, arah kemana bisa 600an atau minimal ya, minimal 1000. Jadi hati-hati kalau jebol 1500 ya. Potensi downtrend lanjutan. Kenapa? Karena WIFI sudah naik terlalu tinggi dan cepat. Januari aja dia sempat harga masih di 400, sempat naik sampai 2800 selama 3 bulan ya. Bayangin naik 400%. 500% tuh. Level psikologisnya itu 1500 jebol itu 1000 itu sangat mungkin. Hati-hati. Kalau menurut saya hati-hati WIFI kalau di bawah 1500. Boleh di trading tektok nggak? Boleh juga masih boleh di trading tektok. Ya tektok apa? Ya beli support jual dekat-dekat resisten atau cuan bungkus. Kalau mau nawar hari ini ya dekat-dekat 1500. Jebol 1470 ya bisa pertimbangkan stop loss. 2% 3% ya stop loss aja. WIFI ya hati-hati. Itu aja untuk WIFI. Lanjut Temas yang ditutup di harga 125 menguat 0,8%. Asing net buy. Kalau bukan semuanya Temas diakumulasi. Kalau dilihat dari bandar detektor stok bit kemarin ada akumulasi tapi masih tipis. Ini aja Bapak Ibu, kalau dia sampai membuntuk lower low di bawah 120 itu tandanya lemah. Kembali ke Bapak Ibu, mau pakai stop loss atau enggak kalau minat beli Temas saat ini. Kalau saya wait and see ya. Walaupun ada akumulasi tapi masih kecil. Karena juga saya punya saham pilihan sendiri yang lebih menarik daripada Temas saat ini. Walaupun Temas dekat dengan support 120. Ya, secara technical weekly-nya juga ya harusnya kalau nggak minggu ini minggu depan rebound. Kenapa? Temas kalaupun nggak rebound minggu ini koreksi kecil ya. Kalau pandangan saya nggak jebol 120 Temas minggu ini aman, bahkan bisa rebound 2 hari ke depan, hari ini dan besok. Target reboundnya kalau melihat historinya tuh April, tapi ya nggak harus dalam hari ini dan besok ya, 1-2 minggu lah, mudah-mudahan bisa 140. Itu untuk Temas. Kita lihat. Lanjut. SMDR yang ditutup di harga 218 menguat 7,92. Asing net buy.
Lihat dari broker summary-nya SMDR akumulasi. SMDR temporary weekly-nya bagus. Pembalikan arah. Ada big akumulasi ya. Aman. SMDR aman. Supportnya tapi jauh ya Bapak Ibu. Berapa supportnya? 200. Lumayan dalam. Sekarang dia itu dekat dengan resisten. Berapa resistennya? 220, 222. Tapi aman nggak SMDR? Harusnya aman. Ini ada candle bullish engulfing. Harusnya pembalikan arah. Tapi takutnya karena 2 hari ke depan bisa ada koreksi-koreksi tipis. Ya kalau mau nawar SMDR beli dari 212 212 sampai 200. Itu area belinya. Gimana kalau dia 2 hari ke depan tembus 220 buy on breakout? Bisa juga. Target kemana nih? 250. Minimal 250. Dua berapa nih? Ya 250, 254. Kalau dia tembus 224, minggu depan ada peluang ke arah 1-2 minggu ya. Targetan 250, 256. Ya, kita lihat. Apakah SMDR mampu rebound naik di area atas 220 support atau 220 ini jadi resisten, dia sideways-nya di bawah sini. 200 sampai 220. Ya. Kita lihat 1-2 hari ke depan konfirmasinya. Mudah-mudahan SMDR di atas 220. Itu aja. Saham terakhir NICL yang ditutup di harga 314 menguat 3,97%. Asing net buy. Kalau dibuka semuanya NICL akumulasi tipis. NICL bagus. Udah tembus 300 aman ya? Aman. Confirm nggak nih breakout? Kalau melihat volume sih lumayan besar. Apakah konfirmasi? Mudah-mudahan lah. Intinya kondisi sekarang sudah terlihat ada big akumulasi ya. Jangan jebol lagi 300. Kalau jebol lagi hari ini dan besok Jumat ya udah selesai. Pokoknya dia bergerak di bawah 296. Entah hari ini, besok atau minggu depan gagal. Harusnya NICL bertahan di atas 300. Targetnya minggu depan kalau bisa bertahan 300 minggu ini tutupannya. Itu konfirmasi breakout. Menurut saya itu konfirmasi breakout. Target 350, 340 itu bisa. Ya minggu depan. Kita lihat. Coba lihat time frame weekly-nya. Bagus harusnya tuh. Volume lumayan. Ya ini konfirmasi nggak? Harusnya iya. Pokoknya kuncinya jangan jebol 296. Bagaimana strategi Bapak Ibu mau beli? Target kemana jalan? Minggu depan kalau bertahan itu 340, 350 itu bisa. Minimal arah. NICL. Ya. Itu cukup sampai di sini video kali ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai. Apabila channel Borneo Trader ini bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli, menyimpan dan menjual sahamnya, bisa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi. Ada kritik, saran ataupun pertanyaan bisa langsung tinggalkan di kolom komentar. Bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru belajar trading, masih bingung memilih saham, bingung membuat trading plan, bisa join trading bersama Borneo Trader. Nanti dipilihkan saham-sahamnya dan dibuatkan trading plan-nya beserta chatnya dan juga free konsultasi portfolio. Kalau tertarik, DM Instagram Borneo Trader. Sampai ketemu. Tetap semangat dan semoga bisa terus cuan.